Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan membuka presentasi untuk menjelaskan proyek mekatronika kami yang berjudul Mobile Robot with Arm. Oke, sebelum itu saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota saya. Di sini kami bertiga, yaitu yang pertama adalah Ferdian Syahram dan Amirullah dengan NRP 31, Dodi Ardiansyah dengan NRP 47, dan saya sendiri Muhammad Alwandani Fauzi dengan NRP 58. Oke, langsung saja kita menuju slide berikutnya. Ya, jadi deskripsi singkat dari proyek mekatronika kami ini adalah mobil robot yang dilengkapi dengan robotic arm dengan gripper yang ini dapat dikontrol melalui interface pada smartphone. Jadi bisa dikontrol jarak jauh dengan koneksi Bluetooth. Robot ini dapat bergerak maju, mundur, belok kanan dan belok kiri. Dan arm dapat mengambil atau mengangkat dan atau bahkan memindahkan suatu barang dengan aktuator berupa motor DC dan juga servo. Dan microcontroller yang kami gunakan di sini adalah Arduino. Nah, latar belakang dan tujuan kelompok kami membuat mobil robot ARM ini adalah karena mobil robot ARM ini adalah robot yang menyerupai lengan manusia tadi itu, yang dapat menggantikan fungsi lengan manusia, dapat mengambil suatu benda sehingga membantu pekerjaan manusia. Jika pada zaman dahulu, untuk memindahkan atau mengangkat sebuah barang dari tempat suatu ke tempat yang lain dibutuhkan manusia yang cukup banyak dan dibutuhkan tenaga yang cukup besar. Di latar belakang kami membuat mobil robot ini adalah untuk mengurangi pekerjaan tersebut dapat dipermudah. Harapannya seperti itu, dapat dipermudah dan dapat dikontrol dengan satu manusia saja, tidak perlu menggunakan tenaga manusia yang berlebih seperti itu. Dan tujuan dari proyek ini juga membuat sebuah mobil robot dengan arm yang bisa dikendalikan melalui smartphone dengan koneksi Bluetooth serta untuk mengimplementasikan penerapan bidang di mekatronika sendiri. Dan ini adalah rancangan desain armnya. Jadi desain arm ini kami mendapatkan referensi dari GrabCAD, situs yang menyediakan banyak desain, dan di situ kami mengambil desain dari situ dan juga sedikit mengimplementasikannya pada proyek kami segitu. Dan ini adalah hasil rancangan mekanik yang dari desain yang sudah ada tadi saya lihatkan di slide sebelumnya. Jadi di sini ada mobil robot dengan dua roda, mekanisme dua roda, dan juga ada robotik arm dan grippernya yang berada di depannya untuk mekanisme mengambil atau memindahkan barang tadi. Oke, di slide ini dijelaskan apa hardware dan software yang kami gunakan selama pengerjaan proyek. Di sini untuk hardware kami menggunakan PC untuk memproses segala hal yang dibutuhkan. Ada laser cutter untuk memotong atau machining desain arm tadi menggunakan dengan bahan akrilik, dan juga microcontroller yang kami gunakan di sini adalah Arduino Uno dengan driver motor L293D. Untuk penggerak armnya sendiri kami menggunakan servo MG90S, dan untuk penggerak mobil robotnya kami di sini menggunakan motor DC dan gearbox plus rodanya. Dan untuk komunikasi antara interface dan juga wahananya kami menggunakan smartphone di sini sebagai komunikasi, dan juga softwarenya kami di sini menggunakan Autodesk Inventor seperti yang tadi saya sampaikan untuk mendesain armnya tadi, dan juga menempatkan pada untuk di laser cut seperti itu, dan juga di sini menggunakan Arduino IDE untuk memproses programnya dan MNT Inventor untuk memproses interface-nya sendiri. Selanjutnya, saya akan jelaskan sistem tiap proyek kami. Pada robot ini, sistem akan berjalan seperti yang tertera pada diagram slide di sini. Roda kanan dan kiri dikendalikan steering dan kecepatannya dengan perintah gerak maju dan mundur dan belok
melalui dari smartphone. Lalu servo dikendalikan steeringnya dalam bentuk derajat melalui perintah dari smartphone juga. Pada blok diagram hardware ini, dapat dilihat microcontroller yang kami gunakan adalah Arduino. Arduino berkomunikasi dengan smartphone dengan koneksi Bluetooth melalui modul HC05. Perintah dari smartphone berupa maju, mundur, naik, turun, dan sebagainya akan diterima oleh Arduino untuk menggerakkan servo dan juga kepada driver motor untuk mengontrol motor DC. Keseluruhan hardware ini diberi daya dengan baterai 9 volt. Dari blok diagram hardware di slide sebelumnya, semua komponen dirangkai menjadi satu kesatuan hardware sesuai dengan skematik pada slide ini. Skematik ini menunjukkan gambaran dari rangkaian sebenarnya dan memberikan informasi di pin manakah subkomponen akan dirangkai. Skematik ini kami buat dengan aplikasi FreeSync. Berikut adalah rincian dari pembagian kerja pada proyek kami. Koordinator dan ketua dari tim proyek kami adalah Dodi Adriansyah. Lalu penanggung jawab dari desain mekanik adalah saya sendiri. Penanggung jawab aplikasi mekanik adalah Alwan Dhani. Penanggung jawab desain elektronik adalah saya sendiri. Penanggung jawab aplikasi elektronik adalah Alwan Dhani. Dan yang terakhir, penanggung jawab pemrograman adalah Dodi Adriansyah. Berikut adalah tayangan video dari demo project yang telah kami kerjakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Eko Henry selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah proyek mekatronika. Kami akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Adriansyah, saya akan menjelaskan coding microcontroller dari proyek mekatronika untuk kami buat. Pertama-tama kita memasukkan include di sini, memasukkan software serial, lalu servo, AF motor, dan terakhir wire. Dan di sini kami memakai 4 motor servo dan 2 motor DC, yang dimana telah kami namakan servo 1 sampai 4 dan motor 1 dan motor 2. Lalu inisial Bluetooth transmitter dan receiver, dimana jika di transmitter nilainya 0, lalu di receiver nilainya 1. Lalu kita masuk ke setup, di mana servo 1, 2, 3 di attach di alamat 2, 7, dan 13. Lalu serial begin, kami memakai 9600. Lalu masuk ke initial init 1 dan init 2. Terus masuk ke log, di mana ketika serialnya tersedia, maka kurang dari 2, maka inisial 1 membaca dan inisial 2 membaca. Lalu masuk ke inisial 1, di mana di case 1 mengaktifkan servo, break, case 2 memakan servo 2 dan membaca inisial 2, case 3 membaca servo 3 dan membaca inisial 2, lalu sampai di case 4. Lalu di case 5 ini ada perintah buat maju, di case 6 ada perintah mundur, di case 7 belok kiri, di case 8 belok kanan, dan di case 9 itu di stop. Lalu di sini ada program di mana programnya memerintahkan robot untuk maju dan set kecepatannya di 255 di full speed. Lalu mengaktifkan motor 1 dan motor 2 untuk maju. Lalu di sini ada perintah stop, di mana set speed motor 1 dan 2 dibuat 0, jadi tidak bergerak sama sekali, dan motor 1 dan motor 2 nya dirilis atau di stop. Lalu perintah mundur di sini. Motor 1 dan motor 2 di kecepatannya di set menjadi 255, jadi full speed, di mana motor 1 dan motor 2 itu backward, jadi dia mundur anti clockwise. Lalu di sini ada perintah untuk robot belok ke kanan, di mana motor 1 dan motor 2 nya
di set speed 255, tapi di motor 1 itu berlawanan dengan arah jarum jam, dan motor 2 normal. Dan kiri, di sini ada program untuk ngeset robot belok ke kiri, di mana kebalikannya kalau belok kiri dan belok kanan, hanya motor 1 dan motor 2-nya ada yang mundur dan ada yang diset maju atau diset clockwise dan anti clockwise. Lalu di sini ada program yang telah dibuat untuk di Android. Jadi robot yang kami gunakan ini dapat digunakan melalui aplikasi Android. Jadi di sini codingannya, di mana di sini screen 1 mengaktifkan enable untuk Bluetooth. Jadi request Bluetooth-nya bisa di enable di screen 1. Lalu ketika kita akan memilih Bluetooth, nah ini akan membaca alamat dan namanya. Alamat dan namanya. Lalu ini sebelum kita pilih. Lalu setelah kita pilih after picking, jika Bluetooth client 1 connect, maka akan memilih Bluetooth yang telah dipilih tadi. Lalu mengeset Bluetooth-nya sesuai nama dan alamatnya. Lalu di sini akan menampilkan jika Bluetooth itu connect atau tidaknya. Jadi di sini, if Bluetooth client 1 is connected, maka dia akan hijau. Di sini hijau. Hijau artinya di program ini Bluetooth-nya itu bakal aktif. Lalu jika Bluetooth tidak connect dengan apapun, maka dia akan menghasilkan merah di sini. Lalu ini perintah untuk robot bisa maju, bisa mundur, belok kiri dan belok kanan, dia di sini. Jadi di sini perintah ketika icon maju ditekan, touchdown di sini, touchdown, maka dia akan set maju dengan background colornya itu biru, di mana biru ini berarti aktif. Lalu ini kebalikannya, jika icon maju di touch up berarti tidak ditekan, maka di sini akan menghasilkan merah, berarti tidak bergerak sama sekali, tidak maju, robotnya tidak maju. Lalu di sini kanan sama dengan yang maju tadi, cuman perintahnya tadi kan kita udah bahas di Arduino-nya, di codingan Arduino-nya. Lalu ini belok kiri dan mundur. Nah, di sini ada 4 slider, di mana 4 slider ini mengaktifkan motor servo yang 4 tadi, yang dimana robotnya itu bakal sudut yang akan di request gitu akan mengikuti slider-slidernya ini. Jadi slide. Oke, sekian dari saya.